Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia berkunjung di Kabupaten Konawe Selatan dalam rangka mengobservasi 2 desa di Konawe Selatan sebagai desa anti korupsi. Sebelumnya, KPK telah bersurat ke provinsi untuk mengusulkan desa-desa di mana desa yang ditunjuk hampir memenuhi indikator yang disusun sebagai desa anti korupsi. Kemudian dari tiap provinsi mengusulkan 3 desa dengan tujuan desa anti korupsi adalah sebagaimana program Presiden sesuai nawacita membangun Indonesia dari pinggiran. 2 desa di Konawe Selatan yang dilirik KPK untuk dicanangkan desa anti korupsi, yakni Desa Sembu Mulia, Kecamatan Buke, dan Desa Tambosupa, Kecamatan Moramo. Ketua Rombongan Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Anissa Nurlitasari, mengungkapkan kunjungan KPK ini untuk melakukan observasi desa anti korupsi, di mana pencanangan desa anti korupsi merupakan program dari KPK sejak tahun 2022. Anissa mengatakan tahun 2023 KPK melakukan observasi atau penilaian desa anti korupsi di 22 provinsi, salah satunya di Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Konawe Selatan dan Konawe. Program ini adalah program KPK sejak 2022. Di tahun lalu kita ada 10 desa anti korupsi dari 10 provinsi, kemudian di tahun ini kita ada di 22 provinsi, salah satunya di Sulawesi Tenggara. Jadi ini merupakan tahap awal, yaitu untuk observasi calon percontohan desa anti korupsi. Di Kabupaten Konawe Selatan itu ada Desa Asembuya dan Tambosupa, kemudian di Konawe itu ada Desa Ahuwatu. Ini merupakan tahun lalu kami sudah bersurat kepada provinsi untuk mengusulkan desa-desa yang dimana desa itu adalah desa yang hampir memenuhi indikator yang sudah kami susun tersebut di tahun 2021 itu. Kemudian dari tiap provinsi mengusulkan 3 desa. Mengusulkan 3 desa. Nah, kemudian kami bersama kementerian terkait, juga pun para konsultan, kemudian para pemerhati desa, kami akhirnya memilih 3 desa anti korupsi, seperti program Presiden Jokowi nawacita membangun dari pinggiran desa. Kemudian juga di mana kita tahu desa ini, kepala desa memegang amanat yang cukup berat ya. Harus mengelola dana desa yang tidak sedikit, ya kan? Dana desa yang cukup besar, itu pasti harus dibutuhkan pengetahuan yang cakap, seperti itu. Kemudian ada juga peran serta masyarakat yang ikut turut mengawasi. Jadi di situ harus ada sinergi antara pemerintah desa, kemudian termasuk masyarakat desa untuk mengawasi tidak hanya dana desanya saja, desa banyak, ada dana alokasi desa, kemudian ada ADD juga ya, seperti itu, yang mana itu harus diawasi bersama-sama yang agar tujuan utamanya tercapai, yaitu apa? Kemakmuran masyarakat. Desa dipandang memegang amanat cukup besar, di mana pengelolaan dana desa yang tidak sedikit. Olehnya, dibutuhkan pengetahuan yang cakap dan peran serta masyarakat yang harus turut mengawasi pembangunan dan pengelolaan anggaran di desa. Penilaian desa anti korupsi tak lepas dari 5 komponen yang melahirkan 18 indikator. Komponen dimaksud terkait tata laksana, peran serta masyarakat, pelayanan publik, sosial budaya, kearifan lokal. Ya, jadi kami itu menyusun di 2021 kami sudah menyusun bersama para ahli, gitu ya. Kemudian juga kami melakukan FGD juga dengan para kepala desa, kemudian juga dengan kementerian terkait, itu ada menghasilkan 5 komponen dan 18 indikator. 5 komponen itu adalah terkait tata laksana, kemudian peran serta masyarakat, terkait pelayanan publik, kemudian juga terkait sosial budaya, kearifan lokal. Nah, di mana di dalamnya itu ada 18 indikator. Ya, 18 indikator itulah yang nanti kita akan cek-recek di lapangan, seperti itu, cek-recek di lapangan seberapa besar sudah dipenuhi oleh desa-desa yang terpilih. Dan tapi perlu dicatat juga bahwa ini bukan semata-mata lomba ya, karena kalau lomba ini kan kita hanya fokusnya menunjukkan semua, pasti menunjukkan yang terbaik, tapi bahwa niat dari keseluruhan kegiatannya adalah bahwa nanti yang
yang sudah terpilih menjadi desa anti korupsi, dia akan berbagi dengan desa-desa sekitarnya, bahkan mungkin di provinsi lain, untuk belajar, untuk menjadi kiblat perbaikan desa-desa lainnya. Seperti itu. Untuk diketahui, observasi pertama telah dilakukan di Desa Asembu Mulia pada Selasa 28 Februari 2023. Dan kemudian untuk Desa Tambu Supa akan dilakukan pada 1 Maret 2023.